Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul The End Has Come. Melanjutkan di episode 1 dan 2 kemarin, kali ini kita akan lanjutkan di episode 3 dan 4. Lanjut, episode 3. Saat membuka pintu, si Mijun melihat si paman lantai atas sudah tak sadarkan diri dan badannya jatuh ke arah Mijun. Terlihat di tubuhnya sudah penuh dengan luka. Mijun pun berusaha menolong dan memanggil ambulan. Tetapi si paman sudah menjadi zombie dan hendak menyerang Mijun. Untungnya, Mijun berusaha melawan dan berhasil menendang si paman hingga terkapar di luar rumah. Mijun langsung menutup pintunya dan langsung mengunci pintu itu. Si paman yang sudah menjadi zombie itu terus menggedor-gedor pintu. Dengan gemetaran, Mijun masih belum tahu sebenarnya apa yang telah terjadi. Dia pun langsung menelpon polisi, tetapi panggilannya tidak tersambung. Tampak di layar HP-nya banyak sekali notif pesan darurat, peringatan dari pemerintah jika saat ini sudah terjadi teror di mana-mana. Saat itu juga, dia mendengar keributan di luar jendelanya. Saat dilihat, semua orang sudah jadi zombie dan ada beberapa yang masih selamat sedang dimukbang. Lalu ada zombie si paman di lantai atas, jadi dia sudah keluar gedung kontrakan ini ya. Mijun pun menutup kembali jendela dan hendak menelpon ibunya. Tapi telepon ibunya tidak bisa tersambung. Mijun pun bersembunyi di bawah selimut sambil mematikan lampu kamarnya. Sambil terdengar suara sirine dan gerangan-gerangan si zombie. Internet sudah tidak aktif lagi ya. Dia pun menonton TV agar tahu dari luar sana bagaimana. Diberitakan telah terjadi teror massal oleh warga tidak dikenal. Teror ini tak pandang bulu, semua kalangan menjadi korban. Harap tetap berada di rumah dan mengunci pintu sampai keadaan menjadi sedikit tenang. Dan ada juga kejadian yang sama di Wuhan. Warga sipil saling serang dan saling bunuh. Kejadian ini sudah menyebar ke kota-kota besar seperti Seoul, Busan, dan Incheon. Dan juga kota-kota kecil dan menengah. Mijun berpikir bahwa ini bukan lagi kekerasan atau penyerangan melainkan serangan zombie seperti game yang sering dia mainkan. Dan mana mungkin jika bukan zombie kekecewaan ini bisa mencapai Busan dari Seoul dalam 1 hari saja. Kenapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Lalu Mijun pun berdiri dan hendak akan menutup pintu keluar gedung. Karena dia pikir si zombie paman sudah ada di luar. Saat akan menutup pintu, di luar ada zombie. Dan dengan pelan-pelan si Mijun menutup pintu. Tapi tetap saja terdengar oleh si zombie, jadinya dia melirik ke belakang. Akan tetapi, dia langsung pergi ke arah lain. Mijun berpikir, di lantai atas sangat hening, apa di atas penghuninya selamat? Dan dia akan mengeceknya besok. Dan sekarang, kembali dulu ke rumah. Dia optimis akan ada polisi atau tim penyelamat yang akan menyelamatkannya. Saat di rumah, dia menonton berita kembali. Dan di berita akan memberitakan kabar terkini, lalu terputus. Malam makin larut. Mijun hanya bisa tertidur dan melamun sambil mendengarkan suara gerangan si zombie di luar. Dia memikirkan waktu tadi siang dia hendak akan bundir karena tidak kuat hidup di dunia seperti neraka ini. Tapi justru sekarang dia sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Besoknya, dia memantau gedung dan melihat-lihat sekitar. Di luar sana, bau amis darah dan suasana sangat berantakan sekali. Dia pun kembali mengunci pintu. Kembali ke rumah, stok makanannya saat ini cukup untuk 2 minggu untuk 1 orang. Baguslah. Dan dia menyetok air minum sebelum keran air ikut padam juga. Jadi di gedung ini ada 5 unit yang berpenghuni. Paman yang tinggal di atas sudah jadi zombie. Ada nenek kakek dan ibu-ibu di lantai atas. Dan di rooftop ada kakak mahasiswa. Kemudian Mijun pun melakukan pengecekan ke setiap unit. Ternyata para penghuni lantai atas sudah pada kosong. Atau memang kebetulan gak ada di rumah. Atau mungkin saja sudah jadi zombie, ya kan? Dan yang terakhir di rooftop ada kakak mahasiswa. Dan Mijun pun akan memastikannya ke atas. Dia berharap si kakak itu tidak berubah jadi zombie. Pintu rumahnya terbuka guys, tidak dikunci. Barang-barangnya juga berantakan. Ada bercak darah juga. Lalu Mijun mendengar suara gerangan dari zombie. Ya, si kakak mahasiswa itu sudah tertular. Lanjut episode 4. Mijun tahu bahwa kakak mahasiswa itu sudah tertular dan dia pun perlahan kembali keluar. Dengan cerobohnya, dia menyenggol vas bunga dan memecahkannya sehingga zombie kakak itu langsung mengejar Mijun. Mijun panik dan berlari, tetapi dengan bodohnya dia tersandung oleh kakinya sendiri yang menyebabkan dia terjatuh. Dan si zombie itu menyerangnya. Untungnya, dia refleks menunduk dan melempar si zombie ke bawah gedung. Mendengar suara kakak itu terjatuh ke bawah gedung, Mijun langsung terdiam merasa bersalah.
Mijun pun langsung berlari ke rumahnya sambil gemetaran karena sudah membunuh orang katanya. Dia merenung sejenak sampai malam pun tiba. Seharian dia merasa bersalah karena telah membunuh kakak mahasiswa itu. Tetapi dia meyakinkan diri dengan keluar gedung dan memastikan kalau si kakak mahasiswa itu bukan lagi manusia. Dia telah menjadi zombie. Dan sejak saat itu, Mijun mulai kehilangan rasa takutnya pada zombie. Dia pun kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, tepatnya hari ketiga serangan zombie ini. Mijun sedang sarapan, alhamdulillah masih ada saluran gas, katanya. Dia berpikir, apa dia harus menunggu saja di rumah semi basement ini sampai ada yang menyelamatkannya. Jika terus menunggu, persediaannya akan cepat habis. Dia sudah menutup semua jendela kamar, dan dia berencana akan pergi besok untuk mencari persediaan. Lalu tiba-tiba ada telepon dari ibunya. Mijun pun langsung menerima telepon itu. Dengan paniknya, si Mijun menanyakan keadaan si ibu. Dan ternyata si ibu sudah berada di tempat pengungsian di sekitar Seongnam dan selamat. Ibu meminta Mijun jangan pergi keluar dan menunggu di rumah karena ibunya sudah meminta tentara untuk menjemput Mijun di rumah. Karena di sekitar Seoul, tepatnya di sekitar rumah kita, dan telepon pun terputus. Apa yang sebenarnya ibu Mijun mau katakan, Mijun pun panik karena teleponnya kembali terputus. Lalu tiba-tiba sinyal kembali ada dan banyak pesan kembali masuk ke grup chatnya. Di grup chat teman-temannya Mijun sedang saling mengabarkan keadaannya mereka. Tetapi teman-teman Mijun jaraknya jauh-jauh. Susah untuk bareng-bareng di Sikon sekarang. Yang dekat jaraknya saat ini hanyalah Yena, si cewek tobrut. Nah, flashback setahun lalu. Di kamarnya Mijun, anak-anak berandalan memakai rumah Mijun buat nongkrong-nongkrong sambil berantakan. Si Sungbin mengajak Yena buat datang dan mengenalkannya pada kakak kelas mereka, si Changmin. Tak lama, Yena menelepon si Changmin dan akan datang ke rumah Mijun. Dan wajah Mijun tampak tak percaya tapi terlihat sedikit senang. Singkat cerita, Yena pun datang dan melihat keadaan kamar Mijun yang banyak asap rokok. Dan lantai yang lengket, Yena jadi tidak nyaman. Lalu Mijun berpikir, mungkin masih mending kelakuan anak-anak cowok yang memaksa masuk ke rumahnya. Dan Mebeng ikut minum-minum, itu masih bisa dia terima. Tetapi sikap Yena yang merendahkan rumahnya yang sempit, lembab, lantai yang lengket, tidak ada ventilasi, kata-katanya itu sangat menyakitkan bagi Mijun. Balik ke masa kini, si Mijun sedang modal dan melamun dan memikirkan Yena. Apa Yena selamat katanya? Tapi kenapa Mijun mengkhawatirkan Yena? Kan Yena orang kaya, dia pasti selamat dengan beberapa fasilitas mewahnya itu. Saat memikirkan Yena, di luar terdengar suara Yena yang menggedor-gedor jendela kamarnya. Yena memanggil-manggil Mijun sangat keras. Iya, benar itu suara Yena yang mengetuk jendela kamar Mijun sambil bilang, "Mijun, buka pintunya, Mijun." Mijun tak percaya Yena bisa sampai di rumahnya dan bergegas cebok. Ya, benar sekali. Yena ada di depan kamarnya Mijun, guys. Dengan posisi yang damn lah. Saat sedang memanggil-manggil Mijun, Yena akan diserang zombie, termasuk si zombie kakak mahasiswa. Yena semakin ketakutan dan makin keras mengetuk kaca jendela Mijun. Dan akhirnya Mijun keluar dan membukakan pintu. Lalu Yena pun bergegas masuk ke dalam dan alhamdulillah masih selamat. Yena terduduk sambil ngos-ngosan di kamar Mijun. Mijun menanyakan keadaan Yena. Dan Yena langsung menarik Mijun dan memeluk Mijun. Aduh, damn lah. Mijun bergumam. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Dan episode 3 dan 4 pun selesai. Tunggu episode selanjutnya hanya di Nida di Film. Bye-bye.